imam kota Madinah, ahli fikihnya kota Madinah. Waktu niku Imam Malik orang biasa, rakyat biasa, bukan orang kaya raya, bukan pejabat, tapi cuma ulama berilmu. Satu saat napa khalifah raja niku pengen belajar ke Imam Malik ilmu agama. Ya karena merasa raja kan kuasa gitu. Bisa melakukan apapun atau menginginkan apapun bisa terwujud. Akhirnya pengawalnya niku atau utusannya mendatangi Imam Malik, minta Imam Malik ke kerajaan, ke istana. Ya Imam, Anda diminta raja untuk ke istana untuk mengajari keluarga kerajaan, mengajari ilmu agama kepada keluarga kerajaan. Kan dimuliakan nih, bukan siapa-siapa, jabatan nggih mboten ndak punya, harta juga nggak punya, rakyat jelata, bukan orang dalam juga, bukan kenalan raja juga, tapi sampai diminta raja untuk ke istana mengajari keluarganya. Imam Malik juga ketika diminta seperti itu, bagaimana respon beliau? Respon beliau niku menolak hal itu. Dia menolak permohonan raja dengan mengatakan al ilmu yu'ta alaihi wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi ya, dan bukan datang. Kalau raja butuh ilmu agama datang ke saya. Jangan saya suruh datang ke kerajaan. Ini orang mulia. Akhirnya raja itu mengalah mendatangi Imam Malik ke rumahnya yang cuma sederhana sekali karena kemuliaannya niku permanen. Makanya Bapak Ibu sekalian, menawi kula panjenengan menghendaki kemuliaan permanen, permanen ini terus menerus, permanen, kemuliaan permanen dunia akhirat, di dunia dimuliakan, di akhirat dimuliakan, cari sebab yang permanen juga. Permanen apa? Sebab kemuliaan permanen itu sebab karena Allah, karena taat kepada Allah, gitu, karena ibadah kepada Allah, karena kebaikan, karena ilmu agama, karena adab akhlak yang mulia. Itu sebab permanen kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai panjenengan, kula jenengan pun di alam kubur tetap dimuliakan. Mane ulama-ulama zaman semonten niku pun wafat semua tapi masih dimuliakan, Pak. Setiap namanya disebut didoakan rahmat. Imam Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Imam Nawawi rahimahullah, semoga Imam Nawawi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan. Sejarahnya apa? Sejarahnya masih dibaca, diajarkan, diperingati. Semuanya hafal sejarah mereka-mereka orang-orang mulia itu. Mendengar namanya langsung apa? Mendoakan kebaikan. Ini menunjukkan dimuliakan. Tapi misalnya nanti belum tentu seorang menteri, mula saat ini menteri saat ini belum hafal. Menteri ini nek pun selesai nggak selesai, nggak ada kenangan. Kok dimuliakan Pak ini, wah tidak ada, Pak. Pun selesai, kula jenengane ya lali. Menterine sopo, siapa dan di mana, pun wafat napa masih hidup juga tidak tahu. Kalau sudah wafat kuburannya di mana, mendoakan juga tidak pernah. Itu menunjukkan karena kemuliaannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Benten misalnya kemuliaan jenengan niku, si aniku mulia, dikenang sebagai orang mulia sebab napa? Wakaf tanah masjid. Niku kenangan nih mungkin sampai hari kiamat. Niki wakafnya sapa to? Bapak almarhum si A. Wong apik niku. Wakaf tanah masjid. Dikenang, Pak. Permanen, kemuliaannya permanen dunia akhirat nih. Sampai surga nanti. Gitu. Wakaf masjid. Sing bangun masjid niki sinten? Si A. Dikenang niku. Sampai anak cucu cicit kula jenengan mungkin sampai kiamat nek masjid niki tesih dibangun
tesih dipakai untuk beribadah, dikenang siapa yang pernah membangun masjid niki, kemuliaan niku nggih permanen dunia akhirat. Lah jenengan pengin pados kemuliaan ingkang permanen napa mboten? Sing permanen napa mboten? Sing permanen. Gitu, monggo niki nggih sebagai motivasi untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian, monggo kita mencari sebab yang permanen niku. Menjadi hamba yang taat gitu, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang patuh, hamba yang berakhlak mulia gitu, hamba yang berilmu, kemudian kita berusaha menebar napa kebaikan. Nandur sapa nandur ngunduh, monggo niki dunia niku mazraulil akhirah, tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Jenengan menanam nopo enten dunia niki, maka niku akan menjadi sebab kemuliaan permanen untuk kita. Tergantung nopo apa yang kita tanam di dunia niki. Jenengan kok sregep azan, nanti kemuliaannya permanen, akan dikenang manusia kaum muslimin di tempat niki. Si A niku wafat dulu tukang azan di masjid niki. Sampai enten sing menangis. Kula gadah rencang dulu niku. Seorang maaf, profesinya sebenarnya enggak terlalu mentereng, Pak. Profesinya niku tukang kayu. Tukang kayu, Pak. Rencang kula niku. Tukang kayu tapi punya satu kelebihan, napa? Seneng azan. Hampir sholat niku mesti sing azan beliau niku. Saat umat Islam daerah niku belum hadir di masjid gitu, masih niku pun azan, pun di masjid nunggu waktu azan. Dikenal niku, azan 5 waktu sregep banget. Qaddar masyafal niku takdir berkehendak lain. Umurnya masih sangat muda pun meninggal. Sudah menikah, anaknya masih kecil pun meninggal. Dan meninggalnya tiba-tiba nih, cuma kayak masuk angin biasa langsung wafat, meninggal beliau. Dari itu nopo, ketika meninggal yang dibicarakan niku nopo, si orang niku dibicarakan niki, beliau niku persaksian orang-orang sih, beliau niku jos tenan, sregep teng masjid, sregep azan, yang dikenal azan sampai kula beberapa teman itu menangis, nek kelingan bagaimana beliau sregep azan di masjid niku kula menangis, Pak. Padahal bukan siapa-siapa saya gitu. Bukan kerabat, gitu, bukan saudara kandung saya gitu. Kenalan biasa tapi bisa menangis kula, mengenang kehidupan beliau sebelum itu. Nggih, atasnya tukang kayu, sekedar tukang kayu, sekedar seorang kadang sambil napa ngurusi kambing gitu, punya kambing, meninggal dalam usia yang masih sangat muda, meninggalkan anak kecil, anak beliau masih kecil. Itu karena punya kemuliaan yang sudah disebutkan tadi. Sehingga ketika kita menyandarkan napa kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan menjadi kemuliaan yang permanen. Tergantung kita, monggo kula jenengan itu tergantung kita sendiri. Tidak akan tergantung orang lain. Mumpung kula panjenengan masih hidup saat ini, monggo kita jadikan itu kesempatan untuk seluas-luasnya menata diri bagi kita semuanya kelak di hari kiamat. Karena waktu umur kita kan pendek, tidak panjang gitu, tidak napa panjang. Makanya dalam sebuah kajian ya, saya ingat sekali nih, waktu zaman Rasulullah niku, waktu Rasulullah niku umur sallallahu alaihi wasallam umur 35 tahun, enten Mekah niku kan pernah terjadi banjir bandang, Pak. Karena Mekah niku kan napa? Ka'bah niku terletak enten lembah nggih, lekukan tanah ngeten nggih. Jadi lembah dataran rendah ngeten. Ini Ka'bah enten mriki. Jadi ketika hujan deras niku banjir. Termasuk zaman niku
saat Nabi Muhammad SAW usia 35 tahun itu terjadi banjir bandang yang akhirnya banjir niku merusak bangunan Ka'bah. Rusak Pak, sampai ambruk sebagiannya. Jadi ya ampun jenengan pikirkan nggih, Ka'bah yang sekarang niku bukan dari sononya Pak, itu seperti niku mboten. Itu sudah mengalami banyak perubahan. Baik dari luasnya dan juga tingginya mengalami apa? Perubahan. Dari awal dibangun Nabi Ibrahim sampai sekarang niku sudah berubah. Lah saat niku akhirnya orang-orang Quraisy berkehendak untuk merenovasi bangunan Ka'bah yang rusak niku. Itu sebenarnya sejarahnya panjang bagus sekali. Nanti suatu saat saya sampaikan tembri. Cuma saya ingin menyampaikan itu. Saat pemugaran niku kemudian sampai ketemu asas Ismail, fondasi yang dibangun Nabi Ismail ketika itu niku tiba-tiba niku ditemukan prasasti relief, prasasti tulisan di niku, di asas fondasi bangunan Ka'bah niku. Tetapi orang-orang Quraisy waktu niku tidak bisa membaca prasasti niki. Sebab napa? Sebab prasasti niki tertulis dengan bahasa Suryani. Suryaniyah, bukan bahasa Arab, tapi bahasa napa? Suryani. Kula nggih mboten ngertos. Belum tahu nih bahasa Suryani seperti apa, tulisannya belum tahu. Tapi intinya bahasa Suryani. Akhirnya orang-orang Quraisy waktu niku mendatangkan seorang Yahudi untuk membacakan prasasti niku kepada mereka. Terus dibaca niku. Wah, ini ternyata isinya luar biasa. Prasasti itu luar biasa. Makanya niku enten sebuah tradisi ya. Orang-orang Arab tempo dulu niku kalau membangun satu bangunan yang penting itu biasanya dikasih prasasti untuk mengingat yang membangun siapa, atau mungkin ada apa? Ada pesan-pesan hikmah di situ di bangunan niku ditulis Pak. Makanya jenengan niku nek bangun rumah mang tulis dibangun tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, habis dana sekian, utangnya sekian. Umpamane nih, gitu, bangunnya sampai 10 tahun jadi, kan prasasti nih. Sing bangun bapak ini plus ibu ini, nanti generasi kulon jenengan kan mengingat nih kejadian sejarah niku, termasuk Ka'bah niku. Lah, salah satu sing tertulis enten prasasti niku luar biasa, agak panjang ya. Kulo nggak bisa menyampaikan semua. Nanti lain waktu kulo ceritani sejarah tentang renovasi atau pembangunan Ka'bah. Enten beriku ditulis ngeten. Wa anallahu dzul Bakkah, dan aku adalah Allah pemilik Mekah. Wa ana khalaqtuha yauma khalaqtus samawati wal ard, dan aku menciptakan Mekah itu saat aku menciptakan langit dan bumi. Itu disebutkan itu. Sampai di akhir-akhir itu ada kalimat yang berbunyi kurang lebihnya itu, barang siapa man yazra khairan, barang siapa yang menanam kebaikan, maka apa? Maka orang itu akan panen yahsud hasadan. Orang itu akan panen orang yang hasad. Maksudnya hasad yang baik.